Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi mari pada pagi hari ini kita tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat ibadah kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, meminta kita semua berdiri. Dan kita mau mengakui bahwa ibadah ini didasarkan pada pertolongan daripada Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Mari kita siapkan hati kita dengan pujian, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari kita sembah Dia. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa
perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan, kalau walaupun kami lewat online Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan kami masih boleh ibadah Tuhan. Tuhan persiapkan hati kami Tuhan supaya kami bisa memberikan yang terbaik untuk memuliakan menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebagai anak Tuhan, siapa kekuatan kita? Tentu Allah saja. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau angkat pujian. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan keyakinan bahwa Allah sumber kuatku. Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Siapa sumber kuatmu? Allah sumber, amin. Kuatku, haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Shalom, selamat pagi siswa-siswi yang saya kasihi. Kita bersyukur kalau di pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mulai beribadah, menaikkan pujian kita dan juga kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lebih jauh belajar dari firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur ya Tuhan untuk pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati waktu ini ya Tuhan, berkati pemberitaan ini supaya apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu yang penuh keterbatasan itu sungguh-sungguh berasal dari Tuhan
Dan biarlah Engkau juga yang memberkati setiap orang, setiap siswa-siswi kami yang mendengarnya, supaya mereka boleh mengerti, memahami, dan juga melakukannya di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, pada kesempatan ini saya dipercayakan untuk membawakan satu tema khotbah yang berjudul Wisdom Better Than Might. Ayatnya terambil dari Pengkhotbah pasalnya yang ke-9 ayat 13 sampai 18. Pengkhotbah ayat pasal 9 ayat 13 sampai 18. Saya akan bacakan. LAI memberikan judulnya adalah hikmat lebih baik daripada kuasa. Hal ini juga kupandang baik sebagai hikmat di bawah matahari, dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota kecil, penduduknya tidak seberapa, seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat orang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tidak ada orang yang mengingat orang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan bercerita satu kisah, begitu ya, kisah lama, yaitu ada seorang penjual topi yang melintasi sebuah hutan. Karena cuaca yang sangat panas, ia beristirahat sejenak di bawah pohon yang besar. Lalu dia meletakkan keranjang yang berisi topi itu, lalu dia tertidur di bawah pohon tadi. Sekitar 1 jam kemudian, ia terbangun dengan suara yang ribut. Ternyata semua topi yang dagangannya tadi semuanya tiba-tiba hilang, tidak ada di keranjangnya. Ketika dia melihat di atas pohon tempat dia tidur tadi, dia kaget dengan luar biasa. Kenapa? Karena pohon itu dipenuhi dengan monyet-monyet yang sedang mengenakan topi sambil cekikikan. Sang pedagang berpikir, bagaimana caranya mengambil topi itu? Dia menggaruk-garuk kepalanya dan ternyata monyet-monyet tersebut meniru gayanya. Menirunya dengan menggaruk-garuk kepalanya juga, sama seperti penjual tadi. Lalu dia melepas topinya dan berkipas-kipas, dan ternyata monyet-monyet tersebut melakukan hal yang sama. Lalu dia berpikir lagi. Dan akhirnya dia mendapatkan ide, yaitu apa? Dia membuang topinya ke tanah. Dan apa yang terjadi? Semua monyet yang ada di atas pohon yang memakai topi tadi membuangnya ke tanah. Sehingga si pedagang tadi dengan cepat dia mengumpulkan topi itu, memasukkannya ke dalam keranjang, lalu berjalan pulang. Lalu tidak berhenti sampai di situ. 50 tahun kemudian, cucu si pedagang topi tersebut menjadi pedagang topi. Cucunya ini telah mendengar kisah tentang monyet-monyet itu dari kakeknya. Tentu dia berpikir, oke, kalau ada terjadi apa-apa saya akan ikut apa yang sudah jadi pengalaman kakeknya. Persis di suatu hari persis
waktunya sedang panas di siang hari, dia melewati hutan yang sama yang dilewati oleh kakeknya. Dia beristirahat di bawah satu pohon. Dan sama juga dia meletakkan topi dagangannya di tanah dengan keranjangnya, lalu dia tertidur. Ketika dia bangun, dia melihat monyet-monyet di pohon tersebut telah memakai topi-topinya sambil bermain dan cekikikan. Dia pun mengingat kisah kakeknya gitu ya. Lalu dia mulai menggaruk-garuk kepalanya, dan ternyata monyet-monyet itu menirukan gayanya. Setelah itu pun dia mengipas-ngipas dirinya karena kepanasan. Ternyata monyet itu juga mengikuti hal yang sama. Setelah itu dia yakin ide kakeknya, apa yang dilakukan oleh kakeknya akan sangat ampuh untuk mengambil kembali topi-topi itu. Lalu dia punya ide. Dia membuang topinya yang dia punya ke tanah. Dan ternyata apa yang terjadi? Ternyata monyet-monyet itu memegang topinya masing-masing dengan sangat erat, bukan justru membuangnya. Lalu si cucu pedagang itu, dia kecewa dan dia juga kaget. Kenapa? Namun tiba-tiba salah satu dari monyet itu turun, lalu ia mengambil topi yang telah dilemparkan si cucu pedagang itu. Dengan tenang sang monyet menepuk bahu sang cucu kakek dan berkata, "Bro, emang cuma lo aja yang punya kakek yang pintar? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari pengalaman apakah itu sesuatu hal yang salah? Tentu saja bukan. Nggak ada salahnya kita belajar dari pengalaman orang lain. Kenapa? Karena terkadang dari pengalaman orang lain justru kita belajar banyak hal. Untuk apa? Tidak mengulangi kesalahan yang sama, tidak jatuh ke lubang yang sama, dan lain sebagainya. Itu sebabnya pengalaman itu tidak salah kalau kita belajar dari pengalaman orang lain. Tetapi yang perlu kita ingat adalah kita harus ingat bahwa pengalaman yang benar adalah pengalaman kita dengan Tuhan melalui relasi dan pengenalan kita akan Dia. Seharusnya kita belajar dari firman Tuhan, itu yang utama daripada kita lebih mementingkan pengalaman orang lain. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa hikmat dalam menghadapi apapun atau melakukan segala sesuatu tidak dapat diselesaikan hanya karena pengalaman pribadi kita, hanya karena pengalaman orang lain yang pernah kita dengar mungkin. Akan tetapi melainkan dari hikmat Allah itu sendiri. Dan hikmat tersebut timbul melalui hidup kita yang takut akan Tuhan. Di awal semester kemarin kita belajar bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hikmat yang kita peroleh ketika kita memiliki relasi yang dekat, memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, disitulah kita memperoleh hikmat. Kalau kita memiliki pengenalan akan Tuhan, kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, disitulah kita memperoleh hikmat. Bukan dari pengertian kita sendiri atau bukan dari kata orang. Dalam setiap kisah yang ditulis oleh Salomo, Amsal di Pengkhotbah, Salomo mengingatkan kita bahwa hikmat, relasi dengan Allah sangat penting.
lebih penting dari apapun. Seperti yang kita ketahui teman-teman, Raja Salomo merupakan raja yang paling berhikmat. Kenapa dia berhikmat? Karena Tuhan berkenan atas dia. Ketika dia menjadi raja, satu hal yang dia minta kepada Tuhan, yaitu hikmat. Hikmat dalam hal apa? Hikmat di dalam menyimpang perkara. Dimana dia sebagai raja, dia butuh hikmat, dia butuh pertolongan Tuhan untuk memimpin rakyat yang Tuhan percayakan buat dia. Kenapa? Salomo yakin bahwa hikmat dari Tuhan lebih penting daripada harta duniawi. Harta duniawi kita bisa cari, kekayaan, kesuksesan bisa dicari, tetapi hikmat dari Tuhan kita tidak bisa lagi. Kita tidak bisa cari dengan kita masuk universitas yang baik, sekolah di sekolah yang baik. Kita beroleh hikmat melalui apa? Pengenalan dan relasi kita yang dekat dengan Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar bahwa hikmat lebih baik dari kuasa. Di ayat yang sudah kita baca tadi di Pengkhotbah pasal 9 mengisahkan tentang seorang raja yang berkuasa, yang agung dan mau menyerang sebuah kota yang sangat terkecil. Lalu pada saat yang sama juga terdapat seorang miskin tetapi berhikmat. Ini menceritakan dua kisah yang berbeda, bukan? Seorang raja yang memiliki segalanya dan juga seorang miskin yang tidak memiliki apa-apa tapi dia berhikmat. Akan tetapi orang miskin ini tidak dianggap, tidak berdaya, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuasaan. Akan tetapi dia yang menyelamatkan kota itu. Orang yang selama ini dianggap remeh. Di dalam perumpamaan ini mengisahkan bahwa hikmat ada di dalam hidup seseorang bukan karena status sosial, bukan karena jabatan yang dia miliki, bukan karena di sekolah dia selalu dapat nilai yang baik. Tetapi di perumpamaan ini misalkan bahwa hikmat itu bisa ada kepada siapapun. Tapi ingat, hikmat itu ada dalam diri seseorang karena pengenalan relasinya yang intim dekat dengan Tuhan. Namun terkadang di dalam realita kehidupan kita seringkali terjadi hal demikian, teman-teman. Entah itu di dalam organisasi, di dalam komunitas, di dalam pertemanan dan lain sebagainya, kita terkadang lebih mendengar, menghargai pendapat orang yang memiliki kedudukan yang kita percayai, orang-orang yang dekat dengan kita, teman kita, sahabat kita yang sudah kita percayai selama ini. Kita lebih mendengar kata orang yang menurut kita sama dengan kita. Kita lebih mendengar, memilih orang. Oh, saya mau mendengar ini, tapi dia enggak. Daripada mendengar masukan dari orang yang berbeda level dengan kita, kita lebih memilih untuk apa? Melakukan apa yang sesuai dengan kehendak hati kita. Dan kadang kita berpikir, lu siapa sih? Nggak bisa apa-apa juga. Kamu aja modelnya seperti itu, gayanya seperti itu, ngapain? Kamu mah berbeda dengan saya mah nggak selevel dengan kamu. Kamu bukan teman gue, bukan sahabat gue, bukan keluarga gue. Ngapain saya mendengar
pendapat dari kamu. Apakah kita seperti itu? Saya berharap di SMP Bintang Mulia dan Trimulia tidak ada murid-murid yang seperti itu. Lalu pertanyaannya adalah, apa pentingnya hikmat itu buat kita? Di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 16 mengatakan, hikmat lebih baik dari keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin hina dan perkataannya tidak didengar orang. Di ayat ini menegaskan bahwa hikmat lebih besar, lebih penting dari apapun yang ada di dunia ini, termasuk jabatan, harta yang kita miliki, ataupun nilai yang bagus yang kita miliki. Hikmat ada di dalam diri manusia bukan karena status sosial, bukan karena di sekolah, di setiap pelajaran selalu nilainya bagus, bukan karena memiliki uang yang banyak, dia mau lahir di keluarga yang kaya raya, bukan juga karena dia sekolah di sekolah yang bagus, memiliki guru-guru yang sangat hebat, akan tetapi melainkan hikmat itu berasal dari Tuhan. Hikmat bukan dari diri kita sendiri, bukan karena kita pintar di sekolah, tetapi karena Tuhan. Hikmat yang sesungguhnya adalah berasal dari Tuhan, bukan dari pengertian diri kita sendiri ataupun pengertian orang lain. Lalu kalau demikian, apa pentingnya hikmat itu di dalam diri kita? Hikmat itu sangat penting teman-teman di dalam kehidupan kita, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam setiap aspek kehidupan kita, kita butuh hikmat. Di dalam pertemanan, di dalam mengambil keputusan, di dalam mengerjakan segala sesuatu, kita butuh hikmat. Misalnya di dalam mengerjakan tugas, apakah butuh hikmat? Di dalam mengerjakan ulangan, mengerjakan PTS, PAS, apakah kita butuh hikmat? Di dalam kita berkata-kata, apakah kita butuh hikmat? Butuh teman-teman. Kenapa? Kalau kita tidak memiliki hikmat, kita tidak memikirkan apa yang kita ucapkan, itu bisa jadi apa yang kita ucapkan itu bisa saja menyakiti hati orang lain. Dalam mencari pasangan kita butuh hikmat gak? Butuh. Tadi saya bilang bahwa hikmat kita butuhkan dalam hal apapun di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hikmat yang berasal dari Tuhan memberikan kebenaran dan juga kejujuran. Ingat ya, hikmat dari Tuhan memberikan kebenaran dan juga kejujuran. Lalu hal yang selanjutnya adalah seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa hikmat ada di dalam diri seseorang bukan karena status sosial. Jangan pernah berpikir, aduh saya mah kayaknya gak mungkin memperoleh hikmat dari Tuhan, karena ya hidup saya seperti ini, gak bisa ngapa-ngapain. Ingat, hikmat itu ada di dalam diri siapa aja. Asal apa tadi? Hidupnya berkenan di hati Tuhan, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Kita menjalin relasi dengan Dia. Lalu ketika kita sudah memiliki relasi dengan Tuhan, kita sudah tahu bahwa hikmat itu penting. Lalu apa yang kita lakukan? Hikmat itu kita simpan sendiri untuk diri kita sendiri, atau seperti apa? Hikmat itu seharusnya kita pandang
lingkungan sekitar kita. Kita harus ada tindakan nyata, membawa perubahan, membawa dampak melalui apa yang sudah Tuhan percayakan buat kita. Sama seperti Salomo, ketika dia memiliki hikmat, apakah untuk dirinya sendiri, untuk kekayaan dirinya sendiri? Tidak. Hikmatnya dia miliki. Dia membawa hikmat itu untuk membawa berkat, menjadi dampak buat apa? Orang-orang yang dipimpinnya. Sama dengan kita. Kita bisa menggunakan hikmat yang kita miliki bukan untuk diri kita sendiri, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Kita membawa dampak yang baik. Ketika kita merasa hikmat itu penting di dalam kehidupan kita, kita harus menghargai. Cara kita menghargai adalah membawa dampak buat lingkungan sekitar kita. Jika hikmat itu penting dan ada di dalam dirimu, jangan ragu untuk membawa perubahan di lingkungan sekitarmu. Lakukan, kerjakan selagi Tuhan memberikan kamu kesempatan. Kamu jangan takut. Jangan takut menyuarakan pendapat. Ataupun jangan kecewa ketika kamu mengeluarkan pendapatmu lalu orang lain tidak menganggap. Karena yang tahu keikhlasanmu dalam melakukan segala sesuatu, ketulusanmu di dalam membawa perubahan buat orang lain, membawa perubahan yang baik, Tuhan yang tahu. Yang paling penting adalah kita lakukan. Kita lakukan bagian kita. Untuk apa? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Bersandarlah kepada Tuhan dan bukan pada diri sendiri ataupun orang lain. Ingat, bersandar pada Tuhan, bukan pada diri sendiri dan juga bukan dengan orang lain. Supaya apa? Hikmat itu kita lakukan, kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari dan membawa berkat buat orang-orang yang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan Tuhan, dan biarlah firman yang sudah kami renungkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, bahwa hikmat kami peroleh melalui pengenalan kami akan Tuhan. Bantu anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh belajar untuk mengenal Engkau, untuk mengandalkan Engkau, untuk bersandar kepada Tuhan dan bukan kepada pengertian sendiri. Bantu kami Tuhan, supaya di dalam kami menjalani hari-hari kami menjadi orang-orang yang penuh hikmat di dalam mengerjakan, melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.